Artinya kami tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus, kami tidak akan pernah mengalami Yesus apabila Engkau tidak bekerja di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu jamahlah kami, jamahlah kami, tegur kami, nasihati kami, kuatkan kami, berikan kami pengharapan. Dan biarlah firman-Mu benar-benar mentransformasi cara berpikir kami, mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk, shalom. Markus 8 ayat 22, hari ini saya bicara baik sesi pagi ibadah raya tadi dan waktu di youth yang ada, saya mau bicara tentang spiritual blindness, kebutaan rohani. Nah, mari kita kembali pada Matius 8 ayat yang ke-22. Sebagian yang coba saya sampaikan, sempat saya sampaikan tadi pagi soal identitas. Tapi mari kita lihat Markus 8 ayat 22. Alkitab berkata, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya dia menjamah orang itu. Ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu dia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Sampai situ saja. Alkitab berkata satu kali waktu Tuhan Yesus sampai di kota bernama Betsaida. Bet berarti rumah, Saida berarti ikan. Jadi Betsaida berarti rumah ikan. Dan kota ini ada di salah satu pesisir Danau Galilea. Ini adalah salah satu kota yang mengalami banyak sekali mujizat dan sudah melihat banyak mujizat dari Yesus. Tapi menariknya ini termasuk dari satu dari 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Bersama dengan kota Kapernaum. Jadi Anda lihat bahwa kota ini ada dalam kutukan. Dan kenapa ada dalam kutukan? Sebab orang ini sudah banyak melihat, kota ini sudah banyak melihat mujizat. Tetapi mereka tidak sampai pada iman yang baik yang Yesus kehendaki. Ada banyak kali dari kita sudah mendengar banyak. Tapi persoalannya adalah kita tidak pernah mau menjadi dewasa dengan apa yang kita dengar. Ada banyak kali kita mendengar banyak firman Tuhan. Tetapi persoalannya kita tidak pernah mengizinkan firman Tuhan yang kita dengar untuk mengubah kehidupan kita. Saya selalu berkata persoalan dengan orang Kristen adalah kita banyak tahu tentang Tuhan. Tetapi kita tidak pernah belajar mengenal Tuhan. Kita banyak tahu tentang Tuhan. Tetapi kita tidak pernah belajar mengenal Tuhan. Kita sering kali tahu banyak tentang Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menjadi sama seperti Tuhan. Sekali lagi, kita sering kali tahu banyak tentang Tuhan. Tetapi kita selalu tidak mengenal Tuhan. Kita tidak pernah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan pendeta sekalipun, saya harus mengakui bahwa kami pendeta seringkali pintar dalam mengkhotbahkan tentang Yesus. Tetapi kami tidak pernah berbicara dengan Yesus. Itu persoalannya. Bagaimana mungkin saya bicara tentang Yesus, tetapi saya tidak pernah bercakap-cakap dengan Yesus. Berarti semua yang saya sampaikan hanyalah teori mati, bukan sebuah pengalaman dalam kehidupan. Alkitab diajarkan bukan supaya kita tahu banyak. Alkitab diajarkan supaya kita bisa mengalami banyak. Yang setuju katakan amin. Anda lihat bahwa jangan sampai firman Tuhan hanya sampai pada pengetahuan, tetapi firman Tuhan harus sampai pada pengalaman. Jadi saya setuju Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Firman itu harus jadi daging. Firman itu harus jadi manusia. Artinya firman itu bukan dimaksudkan sebagai pengetahuan. Tetapi firman Tuhan itu dimaksudkan untuk menjadi lifestyle, pengalaman dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu dia sampai di Betsaida, Alkitab berkata orang membawa kepada Yesus seorang buta. Nah, saya percaya bahwa orang ini waktu lahir dia diberi nama oleh orang tuanya. Tentu saja selama dia lahir ada orang tuanya masih hidup pada waktu itu. Pasti dia akan memberi nama kepada sang anak. Tetapi menariknya ketika orang ini bertambah besar, orang menyebut dia bukan dengan namanya. Tetapi orang mulai menyebut dia dengan keadaan yang dia miliki. Sama-sama bilang keadaan. Orang memanggil dia bukan lagi dengan namanya. Jadi identitas yang dilekatkan orang kepada orang buta tersebut. Bukan lagi berdasarkan apa yang dinamakan oleh orang tua. Bukan namanya.
Tetapi seringkali orang memanggil orang itu dengan keadaan yang dia alami. Orang buta. Siapa namanya? Tidak ada yang tahu sekarang. Alkitab tidak menyebutkan itu. Orang hanya memanggil dia siapa? Orang buta. Salah satu pekerjaan setan, tadi pagi saya katakan dan saya akan katakan sekali lagi. Salah satu tujuan utama setan bekerja dalam hidup seseorang. Bukan untuk menakut-nakuti orang. Setan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Bukan supaya membuat kita takut. Setan tidak akan muncul dengan kain kapan, muka dicat putih, mata dikasih hitam persis kayak panda. Nggak mungkin. Setan tidak akan muncul untuk menakut-nakuti orang. Sebab kalau dia menakut-nakuti orang, maka Anda tidak akan pernah mengikut dia. Setan muncul bukan supaya Anda menjadi takut dengan dia. Gak ada setan ketika ajak orang, mari ikutlah aku. Siapapun yang mengikut aku, dia akan menderita seumur hidup. Gak akan ada. Itu sebabnya setan ketika mengajak orang, dia tidak menakut-nakuti orang. Ketika mengajak orang, dia selalu menawarkan apa yang terlihat menyenangkan bagi orang. Itu sebabnya saya berkata tadi pagi bahwa dosa selalu terlihat lebih mengenakan daripada kekudusan. Dan ada banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena dosa mereka tahu menyengsarakan. Mereka jatuh dalam dosa sekalipun tahu bahwa dosa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dosa pada akhirnya membuat mereka sengsara. Tetapi banyak orang tetap melakukan dosa sebab dosa selalu menawarkan kenikmatan yang menurut kita seringkali lebih baik daripada kekudusan. Itu sebabnya setan selalu menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Setuju? Setan selalu menawarkan jalan pintas kekayaan. Sementara Tuhan ketika mengajak seseorang untuk berhasil, dia selalu membawa orang itu pada jalan berputar menuju keberhasilan. Setuju? Setan menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Sementara Tuhan menawarkan jalan pintas menuju keberhasilan. Mana yang lebih menyenangkan? Cepat kaya atau lama kaya? Tentu saja cepat kaya itu lebih menyenangkan. Tetapi Tuhan janji satu hal, bahwa keberhasilan yang dia beri, kekayaan yang dia taruh, pada ujungnya tidak akan pernah membawa kita pada penderitaan. Sebab Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan ditambahinya. Artinya ketika Tuhan memberkati seseorang, dia jamin satu hal, di belakang berkat Tuhan tidak ada susah payah. Yang setuju katakan amin. Sementara setan ketika dia menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, dia tidak pernah beritahu bahwa jalan pintas itu akan membawa Anda kepada kehancuran pada akhirnya. Tuhan berproses lama dengan kita sebab persoalannya adalah supaya ketika kita diberkati, kita benar-benar diberkati. Sementara ketika setan buat Anda sukses berhasil, dia hanya mau menjadikan kesuksesan keberhasilan sebagai iming-iming untuk mendapatkan jiwa Anda dan saya. Itu pekerjaan setan. Pekerjaan setan adalah selalu mau menghancurkan kehidupan kita. Nah, coba Anda lihat dalam Lukas pasal 22, Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Lukas pasal 22 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, lompat ayat 34, ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu siapa? Petrus. Nah, saya selalu bertanya, ini ayat yang saya suka sekali pakai. Sebab saya selalu bertanya, kenapa Tuhan Yesus memanggil satu orang yang sama pada waktu yang sama dengan dua nama yang berbeda? Ayat 31 dia panggil orang itu Simon, Simon, Simon. Tetapi ayat 34 dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu Petrus. Kenapa dia memanggil orang itu dengan dua nama berbeda? Nomor satu Simon, nomor dua Petrus. Anda berkata sebab namanya memang Simon Petrus, Pak. Tidak ada Simon Petrus dalam Alkitab. Nama Petrus yang sesungguhnya adalah Simon.
Simon siapa? Simon bin Yunus, Simon anak Yunus. Itu nama asli Petrus. Tetapi dalam Matius pasal 16, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Murid-murid semua berkata, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, tetapi menurut katamu sendiri, siapakah aku ini? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab kecuali satu orang. Siapa? Petrus. Yang hari itu namanya masih Simon. Dia berkata, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus ketika mendengar itu berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Itulah nama Petrus yang sesungguhnya. Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Di atas Petros ini, di atas batu karang ini. Batu karang itu apa? Bicara tentang pewahyuan yang disampaikan oleh Petrus. Bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Di atas pewahyuan ini, di atas Petros ini, batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Sejak hari itu nama Simon bin Yunus sekarang dipanggil oleh murid-murid yang lain sebagai Petros. Petros, 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 Petros. Dan mereka mengganti nama Simon menjadi nama Petrus atau Kefas. Tetapi waktu Lukas 22 ayat 31 yang menarik adalah setelah sekian lama dipanggil Petrus, 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 tiba-tiba ayat 31 Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon. Dia memanggil Petrus dengan namanya yang lama. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama yang lama? Lihat ayat 31. Simon, Simon, lihat siapa? Lihat siapa? Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Berarti Tuhan Yesus mau berkata, pekerjaan setan dalam hidup manusia adalah membuat Petros identitas yang baru kembali lagi ke Simon identitas yang lama. Pekerjaan setan, tujuan setan dalam hidup manusia, dia bekerja hanya untuk satu hal. Supaya membuat hidup kita yang baru di dalam Tuhan, itu kembali lagi kepada hidup yang lama. Makanya kalau dia bisa tawari Anda iming-iming, dia akan tawari Anda iming-iming. Kalau dia bisa buat Anda lupa diri dengan cara membuat Anda senang, hanyut dalam kesenangan, dia akan buat Anda hanyut dalam kesenangan. Kalau dia bisa buat Anda menyerah, kalau apabila dia membuat Anda susah, maka dia akan membuat Anda susah. Dia akan pakai semua cara, baik yang baik, baik yang jahat, dia akan pakai semua cara supaya kita dari hidup yang lama, hidup yang baru, sama-sama bilang identitas. Sama-sama bilang identitas. Selalu kembali kepada hidup yang lama. Sama-sama bilang identitas. Itu cara setan. Makanya dalam Matius pasal 4, di sana ada cerita tentang iblis mencobai Yesus. Dari 3 pencobaan setan, 2 diantaranya itu bersifat menyerang identitas seseorang. Sebab pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus dimulai dengan kalimat, jikalau engkau siapa? Anak Allah. Matius pasal 3, Tuhan Yesus ketika baru saja dibaptis, langit terbuka, terdengarlah suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Matius 3, dia baru saja mendengar Bapa di sorga berkata, engkau adalah anakku yang kukasihi. Tetapi Matius 4, setan langsung menyerang kalimat itu dan berkata, apakah kamu benar-benar anak Allah, anak yang dikasihi oleh Allah? Kalau engkau benar-benar anak Allah, robah batu menjadi roti. Strategi setan tidak pernah berubah. Sama-sama bilang, strategi setan tidak pernah berubah. All devils bring all method. Bentuknya boleh berbeda-beda, tetapi intinya akan selalu sama. Apa? Membuat seseorang mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Ingat Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Karena setan membuat Hawa mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Betulkah Allah berkata kepadamu bahwa semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Betulkah? Dia selalu membuat seseorang mempertanyakan firman Tuhan. Kenapa? Sebab dia tahu satu hal, identitas yang sejati selalu dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Tetapi dia mau orang lain percaya bahwa identitas tidak ditentukan oleh kebenaran, tetapi identitas ditentukan oleh keadaan. Kalau saya susah, maka saya adalah orang susah. Kalau saya kaya, makanya saya adalah orang kaya. Ini persoalannya. Identitas itu bersifat permanen, sementara keadaan selalu bersifat temporer. Jangan pernah menggantikan sesuatu yang bernilai kekekalan dengan sesuatu yang bernilai sementara. Amin. Iblis tahu satu hal, bahwa identitas itu jiwa manusia bersifat permanen, sementara keadaan selalu bersifat sementara. Yang dia lakukan adalah mengganti yang kekal dengan yang sementara. Hidup berapa tahun sih? Hidup cuma sekali. Makanya kalau hidup senang-senanglah. Wah, itu dambaan semua orang. Kalau kecil senang-senang. Kalau besar kaya raya. Kalau mati masuk surga. Semua orang mau. Makanya godaan kita anak muda. Oh, saya masih muda berarti. Adalah menempatkan kesenangan lebih daripada segala-galanya. Kita mengatasnamakan kesenangan di atas segala-galanya. Selama saya nyaman, selama saya senang, selama saya suka, selama saya menurut saya tidak apa-apa, selama menurut saya it's okay. Just do it, just do it, just do it. Buat apa saja yang kamu suka. Itu adalah dusta setan yang paling besar, menyesatkan orang muda. Sebab dia mau kita belajar satu hal, bahwa identitas ditentukan oleh keadaan. Apa salahnya Pak kalau saya sukses, saya anggap saya orang sukses. Kalau Anda percaya Anda sukses, mengalami keadaan sukses, maka Anda adalah orang sukses. Satu kali kalau Anda susah, berarti Anda percaya Anda orang susah. Kalau keadaan Anda baik, maka Anda sebut diri Anda orang baik. Maka waktu keadaan buruk, berarti Anda percaya Anda orang buruk. Sebab keadaan selalu sementara, keadaan akan selalu berubah. Yang setuju katakan amin. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ada saatnya kita baik, ada saatnya kita tidak baik. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Ada saatnya kita berhasil, ada saatnya kita gagal. Jangan pernah meletakkan identitas pada keadaan. Sebab ada saat Anda di atas, ada saat Anda di bawah. Apapun yang terjadi, seharusnya identitas itu tidak boleh berubah. Keadaan berubah, identitas tidak boleh berubah. Haleluya. Dusta yang paling besar yang dia taruh dalam hidup seseorang membuat kita percaya bahwa keadaan menentukan identitas. Hari ini Anda boleh lemah, tapi Anda bukan orang lemah. Hari ini Anda sementara susah, tapi saya mau berkata dalam nama Yesus Anda bukan orang susah. Hari ini Anda boleh punya orang tua kaya, tapi saya mau berkata Anda bukan orang kaya. Jangan pernah meletakkan identitas kita pada keadaan. Kalau begitu identitas saya ada pada siapa? Firman Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus sudah buat apa waktu Bapa di sorga bilang begitu? Belum buat apa-apa. Pelayanan Yesus belum, sebab dia baru mau memulai pelayanan. Dia belum mengalahkan setan di padang gurun sebab dia belum melakukan itu. Tapi sekalipun dia belum melakukan itu, semua itu Bapa di sorga berkata, identitasmu adalah anakku yang berkenan kepadaku. Kita berharga bukan karena apa yang kita buat, kita berharga karena kita ciptaan Tuhan. Gak ada yang bilang amin. Oh Yesus ampunilah mereka. Sama-sama bilang saya berharga. Identitas penting. Coba Anda lihat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Perhatikan di sana. Dalam segala apa? Keadaan. Jadi artinya keadaan apa saja bisa terjadi. Tapi dalam segala keadaan dia berkata apa? Pergunakanlah apa? Perisai iman.
Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, miskin ataupun kaya, sementara menderita ataupun bahagia, dalam segala keadaan itu pergunakanlah perisai iman. Kenapa? Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat apa? Sama-sama, 1, 2, 3, akan dapat apa? Memadamkan semua panah api dari. Jadi ketika setan menyerang manusia, perhatikan dia serang dengan panah api. Tapi perhatikan kata Paulus, dia berkata, supaya kamu akan dapat memadamkan panah api si jahat. Sama-sama bilang memadamkan. Kata memadamkan sebenarnya menunjuk kepada siapa? Panahnya atau apinya. Apa yang perlu dipadamkan? Panah atau apinya? Halo? Kalau ada pemadam kebakaran, maka apa yang perlu dipadamkan? Panahnya atau apinya? Halo? Api. Berarti yang berbahaya dalam persoalan yang dikirim oleh setan. Ketika setan mengirim masalah, ketika setan mengirim godaannya, ketika setan mengirim pekerjaannya. Maka yang bahaya dari pekerjaan setan dalam hidup manusia bukan masalah yang kita hadapi. Tetapi yang berbahaya dari pekerjaan setan dalam hidup manusia adalah di balik setiap masalah ada api yang bisa menghanguskan. Persoalan dengan kita adalah selalu kita berfokus pada keadaan. Kita lupa bahwa di balik setiap keadaan seringkali ada api yang akan membakar. Waktu Anda disakiti oleh orang, maka kalau Anda anggap orang itu tidak pernah ada, sudahlah, saya anggap dia nggak pernah ada. Anda pikir semuanya selesai. No, masalah mungkin terlihat sudah selesai, tetapi api yang dibawa oleh masalah ke dalam kehidupan kita masih tetap ada. Sebab Anda boleh anggap orang itu tidak ada. Saya pokoknya kalau ketemu dia di mall, saya buang muka, anggap tidak ada orang itu. Saya ketemu dia di jalan, saya buang muka, saya tidak anggap orang itu ada. Kalau saya ketemu dia di ruang kuliah, saya ketemu dia di luar sana, saya buang muka, saya anggap tidak ada. Anda pikir buang muka masalah selesai? Maybe. Tetapi yang paling penting adalah bukan masalahnya, tetapi api yang muncul bersamaan dengan masalah. Masalahnya Anda anggap selesai, orangnya Anda anggap tidak ada, tetapi kebencian yang dibawa dalam masalah itu masih ada membakar dalam kehidupan kita. Yang bahaya bukan apinya, yang bahaya adalah bencinya. Maaf, yang bahaya bukan panahnya, ada yang bahaya adalah apinya. Yang bahaya bukan masalahnya, yang bahaya adalah bencinya. Ketika ular menggigit seseorang, yang berbahaya bukanlah luka gigitan ular. Yang berbahaya adalah di balik luka gigitan ular ada racun yang masuk ke dalam tubuh. Kita pikir kalau ularnya kita bunuh, maka masalahnya selesai. Saya kasih tahu sama Anda, ular boleh mati, tapi kalau Anda tidak menyelesaikan racun yang ada dalam gigitan ular, maka Anda akan mati bersama-sama dengan ular. Amin. Berapa banyak dari kita hanya berurusan dengan masalah, tanpa pernah berpikir bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap keadaan yang diciptakan oleh setan, ada racun, ada api yang menyertainya. Ini yang bahaya. Ketika setan beri Anda berhasil, Anda pikir hanya dia beri Anda berhasil. No, dia buat Anda sombong dengan keberhasilan yang Anda miliki. Anda pikir yang penting berhasil gak apa-apa, sesuai dengan janji firman Tuhan. Saya akan jadi kepala dan bukan ekor, saya akan naik dan tidak akan pernah turun. Dan tanpa sadar Anda menjadi sombong dengan keberhasilan yang Anda miliki. Anda lupa satu hal, setan sudah berhasil melukai hidup Anda, memasukkan racun dalam hidup Anda dan saya. Hari ini saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahaya dan sangat bahaya. Bagaimana ketika identitas kita berhasil dirubah oleh setan. Ini caranya setan. Itu yang terjadi dengan Simpson.
Ketika Simpson merasa dia kuat, merasa dia mampu. Oh, ini tidak akan pernah hilang. Dia biarkan racun demi racun demi racun demi racun masuk dalam hidupnya. Dan akhirnya dia mati bersama-sama dengan orang yang seharusnya jadi musuhnya dia. Sama kan? Bunuh ular, lupa keluarin racunnya. Dia mati sama-sama dengan ular. Dan ini bahaya, lihat perhatikan bahayanya. Karena kita sudah bicara soal Simpson. Lihat bahayanya, lihat bahaya. Hakim-Hakim pasal 16, ini orang buta. Ingat, identitas yang mau ditaruh setan kepada kita, salah satu adalah kebutaan. Dia mau kita menjadi buta. Hakim-Hakim pasal 16, apa yang terjadi ketika Simpson menjadi buta? Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-21. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, Simpson. Dia menjadi buta dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ayat 22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah cukur. Waktu dia belum cukur, kekuatannya ada di rambut. Tetapi waktu rambutnya tumbuh, kekuatannya tidak pernah tumbuh. Kenapa? Sebab kekuatan seseorang bukan berasal dari rambut yang dia miliki. Kekuatan Simpson berasal dari roh Tuhan yang ada di dalam dia. Catat baik-baik, makanya identitas tidak pernah ditentukan oleh keadaan. Keadaannya sudah kembali sama seperti semula. Tetapi kuasanya tidak pernah kembali. Sebab kuasa Simpson memang tidak terletak pada rambut. Kuasa Simpson sebenarnya terletak pada Tuhan yang ada di dalam dia. Ayat 23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simpson musuh kita. Ayat 24. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Dagon Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, sama-sama berkatalah mereka sama-sama, 1, 2, 3, panggillah Simpson untuk apa? Untuk apa? Melawak bagi kita. Ini salah satu akibat dari kebutaan rohani. Tadi pagi saya bicara tentang orang yang mengalami kebutaan rohani ada dalam ikatan ketakutan. Tapi nomor 2 bagi Anda, orang yang mengalami kebutaan rohani, dia hidup hanya untuk melawak bagi orang lain. Bahasa Inggris saya suka, to entertain. Dengar baik-baik. Kalau yang melayani di tempat ini tidak lagi punya penglihatan rohani yang baik, dia mengalami kebutaan rohani, maka dia hanyalah jadi entertainer dan bukan jadi hamba Tuhan. Makanya sering kali kita butuh lagu yang lebih baik. Kita butuh pemain musik yang lebih baik. Kita butuh penyanyi yang lebih baik. Saya tidak anti itu semua, sekali lagi saya tidak anti. Kalau saya bisa dapatkan orang-orang terbaik, saya akan pakai orang-orang terbaik. Kita butuh tempat yang lebih baik. Tapi persoalannya adalah kalau Anda berpikir bahwa jiwa manusia bisa dirubah oleh lagu yang lebih baik, oleh musik yang lebih baik, oleh suara yang lebih baik, oleh skill lebih baik, Anda salah. Anda hanya jadi entertainer, pelawak di hadapan orang lain. Makanya hari ini banyak orang hidup karena 3 hal. Like, comment, subscribe. Oh, tambah yang 1, follow. Gereja sekarang berlomba-lomba ketika terutama pelayanan online menjadi sangat luar biasa. Dan tanpa sadar orang hidup mengejar 4 hal itu. Kamu cuma jadi pelawak dan kamu bukan jadi hamba Tuhan. Ketika gereja kehilangan roh Allah, gereja butuh program untuk menggantikan roh Allah. Yang setuju katakan amin. Ketika gereja kehilangan urapan, gereja butuh entertainment untuk menggantikan urapan. Ketika gereja kehilangan kesungguhan terhadap firman Tuhan, gereja butuh
pesan-pesan motivasi dan psikologi untuk menggantikan kebenaran firman Tuhan. Seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan urapan yang luar biasa, kehilangan Roh Kudus, tiba-tiba satu hal yang dibuat oleh manusia, mereka menjadikan dia pelawak, melawaklah bagi kita. Makanya dari awal saya berkata, seharusnya tidak satu pun hamba Tuhan hidup untuk menyenangkan manusia, sebab semua kita dipanggil untuk menyenangkan Dia. Rekan-rekan muda saya yang ada di tempat ini, jangan pernah kehilangan idealisme kita dengan Tuhan. Jangan pernah. Anda boleh tambah pintar dalam pelayanan, Anda boleh bertambah lama dalam pelayanan, tapi biarlah hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita buta. Kenapa buta? Sebab kita hanya jadi entertainer di hadapan semua orang. Kita hidup oleh apa kata manusia dan tidak lagi hidup oleh apa kata Tuhan. Hari ini saya berdoa, punya identitas yang kuat dalam Tuhan. Sehingga ketika kita melayani kita tahu satu hal. Bukan untuk menghibur manusia, tetapi untuk menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin. Saya berdoa di tempat ini lahir orang-orang yang luar biasa. Tidak ada yang bilang amin, cuma 2 orang, saya tambah poin kedua. Mari kita hidup untuk Tuhan, amin. Cuma 5 orang. Poin kedua, salah sendiri. Oh Yesus Tuhan. Mari kita datang pada Dia sudah. Anda lihat muka-muka pengharapan, ingin ditambah Bapak. Oh ternyata, oke saya kasih satu aja, setelah itu saya selesai. Mohon maaf, duduk lagi. Kejadian 19. Hal kedua yang bisa terjadi kalau Anda buta rohani. Kejadian 19. Anda tahu peristiwa Sodom dan Gomora ketika satu kali ada 2 malaikat datang kepada Lot di kota Sodom. Dan Lot kemudian membawa mereka ke rumahnya dan orang-orang berkumpul hendak mensodomi, memakai orang-orang 2 orang malaikat itu. Dan Lot membela tamunya dan ini yang terjadi. Lihat Kejadian 4:19 mulai dari ayat yang ke-9, ayat yang 10. Kejadian 4:19 mulai ayat 9 saja. Ayat 9. Kejadian 19 ayat yang ke-9. Kejadian 19 ayat 9. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Mereka bilang sama Lot, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini, Lot, datang ke sini sebagai orang asing, pendatang, dan dia mau jadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau, bahkan lebih daripada kedua orang yang kamu sembunyikan tadi. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu, ayat 10. Tetapi kedua orang itu mengulur tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, ayat 11. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai besar, sehingga sama-sama percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Kenapa mereka susah dan tidak menemukan pintu? Ayat 11 berkata, sebab kedua malaikat itu membutakan. Dan ketika mereka buta, ini yang menarik. Sekalipun pintu itu ada di depan mereka, tetapi mereka tetap tidak menemukan pintu itu. Ini bahaya berikut dari kebutaan rohani. Seringkali Tuhan sudah membuka pintu bagi Anda dan saya. Tetapi persoalannya kita tidak pernah bisa melihat pintu yang Tuhan bukakan. Sebab mata rohani kita sudah menjadi buta. Pernah dengar kalimat itu? Mana janji Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Katanya Tuhan mau tolong saya. Mana kata pendeta? Katanya Tuhan akan berkati saya. Mana buktinya? Mana? Pernah Anda dengar kalimat itu?
Seringkali bukan Tuhan tidak menolong kita. Seringkali bukan karena Tuhan belum membukakan pintu bagi kita. Seringkali Tuhan sudah bekerja bagi Anda dan saya. Tetapi kita tidak pernah bisa mengerti mana jalan yang Tuhan buka. Sebab kita sudah menjadi buta rohani. Ada banyak orang ditolong oleh Tuhan. Tetapi mereka berkali-kali menolak pertolongan dari Tuhan. Dengar. Neraka bukanlah hukuman bagi mereka. Neraka bukanlah hukuman karena mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Neraka adalah akibat dari seseorang. Bukan karena tidak diselamatkan. Yesus sudah menyelamatkan semua orang. Yang setuju katakan amin. Tetapi mengapa ada orang yang masuk ke dalam neraka? Sederhana. Bukan karena Yesus tidak menyelamatkan mereka. Tetapi karena mereka menolak untuk diselamatkan oleh Yesus. Setuju? Sama, bukan Tuhan tidak memberi pertolongan. Tapi ada banyak kali kita hancur dan gagal sebab mata rohani kita menjadi buta. Makanya Paulus bicara tentang bahasa Inggris, the eyes of understanding. Supaya mata hatimu diberi pengertian. Kenapa? Sebab di eyes of understanding Anda, mata hati yang penuh di pengertian itu tidak ada. Tuhan sudah buka jalan, Anda tetap tidak pernah tahu. Percuma mereka mencari pintu. Mereka tidak menemukan, padahal pintu di depan mata. Pernah Anda alami, seringkali orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita adalah orang yang paling sering kita ketemui? Pernah Anda alami? Kenapa saya nggak pernah tahu dia yang Tuhan pakai untuk menolong saya? Sederhana, sebab mata rohanimu buta. Ada banyak janda miskin ketika datang ke Elisa, bicara tentang anak-anaknya, 2 orang anaknya akan diambil oleh penagih hutang. Sebab suaminya berhutang begitu banyak, dia tidak bisa bayar. Dia tanya, apa yang harus kulakukan, hai Nabi Tuhan? Apa yang harus aku perbuat supaya anak-anakku bisa diselamatkan? Sang Nabi bertanya, Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Dia berkata, nggak ada apa-apa. Sebab kalau aku tahu ada jawaban di rumah saya sudah lakukan itu dari tadi. Tidak perlu datang kepada kamu. Tapi Elisa ngotot berkata, apa yang ada di rumahmu? Bilang saja apa yang ada di rumahmu yang masih berharga. Dia berkata, hanya sedikit minyak. Elisa berkata, sudah cukup. Justru dari sedikit minyak itu menjadi sumber mujizat, pertolongan bagi dia. Kenapa dia tidak pernah tahu? Sederhana, buta rohani. Ada hal-hal yang kita anggap sepele. Tetapi justru Tuhan bisa pakai untuk jadi mujizat. Tapi kita tidak pernah mengerti bahwa itu mujizat. Kenapa? Sebab buta rohani. Seandainya murid-murid Yesus tahu bahwa anak kecil yang dibawa Andreas dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan bisa menjadi sumber mujizat, mereka tidak akan pernah rame. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.